Selamat berjumpa kembali di acara Pena Pesan Bermakna. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik. Saudara, sekarang adalah yang ada di Indonesia ini tahun 2023 akhir bahkan awal 2024 adalah tahun politik. Hari-hari yang sangat luar biasa. Nah, ini kita akan sedang mempelajari sesuatu, bahkan saya melihatnya itu begini, saudara. Di sana sini berseliweran pendukung tim kampanye menyerang salah satu tokoh, yang satu menyerang tokoh yang lain. Sedemikian masifnya beredar di media sosial. Saudara, ini begitu luar biasa, namun kita tidak bisa kemudian berdiam diri tanpa kita harus belajar dengan baik. Karena berita atau informasi yang beredar ini begitu luar biasa. Bahkan menjebak pikiran kita, hati kita terjebak dalam sebuah informasi atau berita yang pada akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. Dan kita di dalam keputusan kita menjadi salah. Kenapa menjadi salah? Karena ada banyak hal yang sedang terjadi, yang beredar di sekitar kita ini terjebak sehingga kita tidak mampu lagi memfilter dengan baik, tidak mampu lagi membedakan informasi atau berita ini sebagai kebenaran atau pas atau sebagai sesuatu yang salah atau fake. Saudara, kita akan belajari dengan baik, karena kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah mengerti pengertian-pengertian ini, nanti kita akan compare, kita akan lihat dari sisi kenyataan yang ada, bahkan dari kebenaran firman yang nanti akan saya tunjukkan, supaya kita bisa belajar dengan baik. Karena kebenaran ini yang akan menolong kita. Hanya kebenaran yang akan menunjukkan kita mana berpijak dengan baik, memutuskan dengan baik. Saudara, jangan kita ada pembenaran dalam hidup kita membela salah satu tokoh atau calon, namun kita tidak punya data atau fakta yang jelas. Biarlah kita tetap murni, nantinya di hari tahun depan, harinya tiba, kita ada di TPS, tempat pemilihan suara itu, kita akan tahu situasi yang ada. Kenapa harus saya sampaikan ini? Supaya kita tidak menjadi atau tidak paham. Sekalipun sering kita berbicara, tetapi pengertiannya saya akan paparkan dengan baik. Nah, hari ini kita akan saya akan memaparkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin sering kita dengar, namun pengertiannya tidak pernah kita pahami. Atau istilahnya begini, kita bisa bicara tapi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baik, saudara, informasi atau berita yang beredar baik di medsos, baik dari mulut ke mulut, baik dari media cetak, apapun namanya, yang sedang beredar di sekitar kita, bukan hanya medsos yang ada, media cetak pun ada, karena masih ada koran atau majalah yang beredar di sana sini. Nah, itu kalau kita baca berita atau informasi ini sungguh membuat kita ngeri-ngeri sedap. Kita harus pandai, harus bijak di tahun-tahun politik ini. Jadi kita tidak bodoh, bahkan nanti pada saat pemilihan kita bijak, kita mampu membedakan mana sih orang yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Saya tidak akan membela tokoh atau calon, tetapi kitalah yang akan nanti memilah. Pengajaran-pengajaran kita akan berikan, tetapi hati nurani kita yang akan menentukan nantinya. Nah, saudara, berita yang ada di sekitar kita atau berita-berita yang beredar itu begitu banyak. Bahkan kalau istilahnya saya sebutkan, informasi yang ada di sekitar kita ini sangat masif, informasi itu lewat apapun. Nah, kalau boleh saya sebutkan, ada satu kata, yaitu
kita akan membahas tentang dua kata, yaitu hoax dan rumor. Apa bedanya hoax dan rumor? Apa itu hoax? Apa itu rumor? Nantinya kita beda. Nantinya kita bisa belajar, jadi bijak, jadi kita cerdas juga. Artinya kita tidak mudah dibohongi. Jadi hoax itu adalah informasi bohong. Informasi bohong. Kenapa saya sebutkan informasi? Karena informasi ini bukan sekedar tidak ada faktanya yang jelas, tetapi informasi ini dianggap sebagai kebenaran. Sesungguhnya tidak benar. Jadi hoax itu adalah informasi yang dianggap benar, tetapi sesungguhnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena fakta atau data realnya, data sebenarnya nggak ada, faktualnya nggak ada. Nah, ini yang disebut hoax. Hoax ini ada di mana-mana, saudara. Kalau sudah di medsos, di mana, hati-hati. Kita jangan memutuskan, kita jangan berpihak, tetapi tenangkan diri sebelum memutuskan sesuatu. Apakah informasi ini bentuknya hoax atau tidak? Baik di medsos, informasi yang kita terima, yang kita dengar, yang kita baca ini bentuknya seperti apa? Ada datanya nggak? Kalau nggak ada datanya itu hoax. Nggak ada. Jadi informasi yang dianggap benar, ya, kemudian tetapi nggak ada datanya, ya, nggak ada sesuatu yang menguatkan. Nah, itu yang disebut hoax atau informasi bohong. Nah, di Alkitab itu tercatat, saudara. Kita lihat di Alkitab. Saya akan tunjukkan kepada saudara di dalam Keluaran 23 ayat pertama dan kedua. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong atau informasi bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang. Perhatikan, jangan engkau ikut-ikutan kebanyakan orang melakukan kejahatan. Apa yang disebut kejahatan? Yaitu menyebarkan kabar bohong. Saudara, kabar bohong di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Jangan dianggap remeh. Ayat yang pertama, jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau menjadi bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Seakan-akan kita tahu kejadiannya, tapi kita nggak tahu, nggak ada datanya. Itulah hoax. Jangan kau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Saudara, dengan jelas di dalam Keluaran 23 ayat pertama dan kedua, kita akan menjadi disebut orang jahat di mata Tuhan ketika kita ini menyebarkan kabar bohong atau menyebarkan informasi bohong ke sana kemari yang kita sendiri tidak tahu data dan faktanya ada nggak. Di mata Tuhan ini jahat, saudara. Ngeri firman Tuhan. Makanya ketika kita menerima informasi ataupun berita apapun, kita jangan selalu keburu-buru memutuskan atau mengambil kesimpulan bahwa ini benar adanya. Tetapi kita nggak tahu, kita hanya mendengar dari orang, dari sana kemari. Kata orang, kata. Saudara, hati-hati. Itu kalau kita ikut-ikutan menyebarkan itu, dan kita nggak tahu sendiri faktanya, itu hoax. Dan di mata Tuhan adalah jahat. Kita jangan lakukan itu, saudara. Karena hoax ini di mana-mana, apalagi di tahun politik. Jangan berpihak, jangan membela siapapun tanpa kita tahu fakta atau data yang sebenarnya. Hati-hati. Di mata Tuhan adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ada hoax di dalam hidup kita, mulut kita, di dalam pikiran kita dan hati kita. Janganlah lakukan itu sekalipun bukan tahun politik. Saudara, hoax itu sangat luar biasa menghancurkan kalau itu beredar dengan masif dan seakan-akan banyak orang yang menyebarkan berita atau informasi ini bukan hanya satu lalu kita anggap sebagai kebenaran. Belum tentu. Yang banyak informasi yang beredar belum tentu itu kebenaran. Kenapa? Karena mereka sendiri nggak tahu. Makanya saya tidak akan berpihak. Saya juga belajar wise, bijak di dalam menerima informasi dan memutuskan apapun. Saya tidak akan lakukan apapun. Sekalipun saudara, sekalipun kita tahu sendiri tetapi kita jaga. Orang yang bisa dipercaya menjaga hidupnya dengan baik. Tidak ikut menyebarkan berita. Yang kedua, saya sudah sampaikan perbedaan antara hoax dan rumor. Saudara, kita sudah belajar tentang hoax. Nah, apa itu rumor? Nah, ini yang penting, saudara.
Rumor dengan hoax adalah kata yang berbeda dan pengertiannya beda. Nggak sama. Jadi kita jangan menjadikan kita ini nggak bijak dan kita tidak belajar cerdas dalam memahami kata. Karena jangan sampai kita bicara tapi kita nggak paham. Saudara, rumor itu adalah berita palsu. Kalau tadi hoax adalah informasi bohong, tapi kalau rumor atau April Mop yang biasa orang luar negeri bilang, atau fake news ataupun apapun namanya, adalah berita palsu. Nah, kenapa disebut berita palsu? Berita ini tidak benar atau dibelokkan dari berita yang sebenarnya. Berita ini tidak benar atau dibelokkan atau tidak sesuai, atau berita yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tetapi kejadiannya ada. Nah, ini bedanya di situ. Kalau hoax nggak ada kejadiannya, nggak ada kejadian yang sebenarnya. Tapi kalau rumor itu ada beritanya, ada kejadiannya, disebarkan dengan tujuan untuk mengacaukan atau mengambil keuntungan. Nah, itu terjadi di dalam Alkitab. Kita dalam Markus 14. Dalam Markus 14 sudah ayat 55. Mulai ayat 55. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian, mencari orang-orang yang bersaksi terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Nah, pada saat itu beredar informasi atau berita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Nah, banyak orang yang tidak suka dengan hal itu. Faktanya memang ada kejadiannya. Kejadian Yesus ada beritanya dan itu benar adanya. Tapi imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agung, hari ini mahkamah agama, pada saat itu mahkamah agama atau mahkamah konstitusi, apapun namanya, ya, berusaha untuk supaya Yesus ini dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, mereka nggak dapat. Karena faktanya ada, banyak orang saksi yang lain mereka melihat sendiri. Banyak juga orang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Kenapa? Beredar nggak sama. Karena fakta yang sebenarnya itu ada, tetapi berusaha dengan tujuan mengacaukan masyarakat, dengan tujuan mengadu domba, dengan tujuan memprovokasi. Saudara, memprovokasi dengan tujuan-tujuan negatif, dengan menyebarkan rumor atau kebenaran sebenarnya yang ada, kebenaran yang ada, tetapi diputar balikkan dengan berita yang miring-miring, tetapi kebenarannya ada, nggak salah. Faktanya benar, bukan salah faktanya benar. Tetapi diputar balikkan menjadi salah. Dengan tujuan adalah untuk mengambil keuntungan. Sekali lagi, hoax dan rumor itu disebarkan untuk yang pertama, untuk mengambil keuntungan. Zaman dulu banyak nabi-nabi palsu yang kemudian bernubuat tentang berita atau kebenaran yang palsu. Mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman, tetapi nabi-nabi palsu sudah ada zaman dulu. Nah, itulah rumor yang ada. Nah, hari ini rumor dan hoax ini beredar begitu cepat. Kita sudah tahu perbedaannya antara rumor dan hoax. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang yang menyebarkan rumor dan hoax untuk mengambil keuntungan kelompok dan golongannya, menarik suara sebanyak-banyaknya untuk kepentingannya dan tujuannya. Dan ini kita harus hati-hati. Sebagai orang percaya, janganlah kita terjebak itu. Kalaupun nantinya kita memilih salah satu calon, biarlah itu karena kita membangun hubungan keintiman dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin kita siapa yang akan kita pilih. Hati nurani kita, bukan sekedar karena berita atau informasi yang beredar ke sana kemari. Tapi saudara lihat fakta sebenarnya. Ada nggak faktanya? Kebenarannya bagaimana? Nah, kalau sudah tahu kebenarannya, oh ini kebenarannya salah, ini kebenarannya orang itu memang benar melakukan sebuah kesalahan dan itu ada saksinya, ya sudah, berarti orang ini tidak benar gitu, melakukan sebuah kesalahan dan faktanya ada. Orang mencuri, kalau hanya berita tanpa ada saksi dan ada barang yang hilang, maka itu ada sekedar informasi. Tapi kalau seorang yang sudah mencuri, ketahuan mencuri, kemudian kita beritakan berita yang salah,
Oh, orang itu mencuri tapi juga membunuh, padahal nggak membunuh, hanya mencuri saja. Nah, itu disebut rumor. Jadi hati-hati, perbedaan rumor dan hoax. Nah, oleh karena itu di dalam tahun politik ini banyak rumor dan hoax yang beredar untuk mendulang suara. Kita sebagai orang percaya umat Tuhan harus hati-hati, harus wise, bijak dalam melihat, mendengar, memutuskan. Carilah fakta yang sebenarnya. Jangan kata orang, jangan hanya kata media. Tapi lihat kebenaran itu, lihat faktanya, lihat hasilnya, lihat semua yang dikatakannya. Apakah sesuai atau tidak. Nah, oleh karena itu, saya berharap di dalam situasi ini, di tahun politik ini, kita semua tidak terjebak dalam hoax dan rumor yang beredar, yang ada di sekitar kita. Bahkan kapanpun, sampai kapanpun hoax dan rumor ini sangat masif. Bukan hanya tahun politik, bahkan di hari-hari kita. Mungkin setelah tahun politik berakhir, rumor dan hoax akan tetap ada. Tetapi tidak semasif di tahun politik ini. Karena itu saya berharap umat Tuhan bijak dalam berpikir, bijak dalam memutuskan, dan bijak di dalam bertindak. Supaya apa? Supaya semuanya menjadi baik. Bersekutu dengan Roh Kudus, supaya kita memilih calon pemimpin yang benar-benar yang Tuhan kehendaki. Percayalah, Tuhan itu akan memimpin kita. Salam pena, Tuhan berkati.